عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحبه ربنا ويرضاه، والصلاة والسلام على نبي الهدى والرحمة سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. Ma ba'd, kaum muslimin dan muslimat, jemaah Masjid Raya yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita selalu mesti mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Laqad ta'addana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Allah telah menegaskan, bila kamu mensyukuri nikmatku, Allah akan menambah-nambah nikmat itu, akan ditambah. Tapi sebaliknya, kalau kita kufur nikmat, awas, adabi lasyadid, azabku sungguh pedih. Iya. Salah satu nikmat yang harus kita pertahankan adalah nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, termasuk nikmat keamanan. Kenapa nikmat keamanan juga harus kita syukuri? Kita jaga keamanan negeri kita ini. Apalagi kita sekarang di dunia yang terbuka, kita bisa melihat apa yang terjadi di luar sana. Negara yang modern seperti Amerika Serikat, ada berita Kedutaan Besar Indonesia di sana memperingatkan warga Indonesia untuk berhati-hati karena seringnya terjadi penembakan massal. Banyak orang stres. Itulah kalau sudah meninggalkan agama yang mereka pikirkan cuma kesenangan duniawi. Bingung mereka hidup ini mau kemana, karena tidak percaya kepada Tuhan. Mabuk-mabukan, sedikit pertengkaran langsung anak sekolah konflik dengan sekolahnya, konflik dengan gurunya, bersenjata tembak gurunya. Ini di Philadelphia, 4 orang tewas kena tembakan. Ya. Jadi dari segi luar kita lihat makmur mereka, tapi dari segi rohani bingung. Ya. Termasuk apa yang terjadi di Perancis. Polisi menembak seorang pemuda yang kebetulan keturunan Aljazair, tapi warga negara Perancis, umur 17 tahun. Dia pengantar barang. Oleh polisi dia terlihat melanggar lalu lintas. Ya.
Disuruh berhenti, dia tidak berhenti. Tapi langsung polisi ini melepaskan tembakan mengenai dada pemuda itu dan meninggal di tempat. Inilah yang memicu kerusuhan di Perancis. Sudah 5 hari terjadi pembakaran mobil-mobil polisi, pembakaran kantor, penjarahan, ya, sampai lebih 1.000 pengunjuk rasa ditangkap. Polisi lebih 50 yang luka-luka. Bermacam tanggapan. Ini katanya merupakan sikap rasial, sikap rasialis tentara atau polisi Perancis, yang kalau orang berkulit hitam, pemuda berkulit hitam atau orang keturunan Arab selalu diperlakukan dengan kasar, selalu dicurigai, dituduh macam-macam. Ada persoalan sedikit, mereka menganggap tidak apa-apa menembaknya. Nah, jadi kita hati-hati, ini persoalan perbedaan, membedakan ras manusia itu bisa memicu kekerasan. Ya, kita di Indonesia ini juga gara-gara SARA dulu berapa kali, ya sudah sering juga terjadi konflik. Ya, jadi sukuisme, agama, rasialis. Ya, padahal dalam Islam sudah tegas, Rasulullah sudah menegaskan, kullukum li Adam wa Adam min turab, la fadla li Arabiyyin ala ajamiyyin illa bittaqwa. Ya, semua kita berasal dari Nabi Adam, berasal dari tanah. Tidak ada keistimewaan orang Arab terhadap non-Arab. Wala li aswada ala abyad. Tidak ada juga kelebihannya, keistimewaannya orang kulit putih terhadap orang kulit hitam. Perbedaan yang diakui Allah hanya ketakwaan. Inna akramakum indallahi atqakum. Ya. Jadi ini yang kita harus hati-hati. Kita di Indonesia ini ya mudah-mudahan tidak terulang lagi kisah-kisah, peristiwa-peristiwa berdarah. Ya, kita sudah bagaimana kerusuhan di Ambon, bagaimana Poso, bagaimana di Kalimantan Barat. Ya, hanya persoalan perbedaan etnis. Juga di Makassar ini karena masalah agama. Kita ingat sebelum tahun 70-an pernah terjadi kerusuhan di Makassar gara-gara ada seorang pemuka agama non-Islam yang menghina Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, mungkin yang anak muda ini belum lahir waktu itu, tapi bapak-bapak mungkin ada yang dah salah tahun 67 itu kan main kerusuhan, Pak. Padahal dulu belum ada medsos, hanya surat kabar. Nah, surat kabar saya memberitakan langsung tiba-tiba bergerak massa. Ya. Ya, itu bahayanya. Ya. Nah, sekarang negara-negara barat yang katanya menganut demokrasi, ya, katanya menjunjung tinggi martabat manusia, ternyata masih juga muncul
Ya, aksi-aksi yang sebenarnya bertentangan dengan kemanusiaan. Ya, ini pada Idul Adha yang baru lalu di Swedia terjadi pembakaran mushaf Al-Quran, dilakukan oleh seorang yang bernama Salwan Monica. Ya, tapi bukan Islam. Dia minta izin sama polisi, polisi mengizinkan. Ya, ini herannya kita di Barat. Kalau untuk menghina Islam diizinkan. Ya, membakar bendera Turki dibolehkan. Jadi mereka apa? Menganut apa itu? Ini apa? Bercabang, ganda. Ya. Kalau negaranya, presidennya dihina, mereka mengamuk. Ya, kita lihat dulu bagaimana George Bush sampai mengamuk membom Afghanistan karena Amerika merasa dilecehkan. Tapi kalau untuk menghina Islam, ya boleh. Alasannya apa tanya? Apa? Freedom of thinking. Ya, atau kemerdekaan mengungkapkan pendapat. Ya, katanya ini terserah orang mau bilang apa, ya silakan. Ya, jadi dia minta izin, diberikan izin. Ya. Kalau ini juga diterapkan di Indonesia, bisa-bisa seperti Panji Gumilang akan bebas, karena dia punya pendapat. Saya ini kebebasan, bebas berpendapat. Ya. Kalau di Barat itu bebas. Ya, termasuk. Jadi sudah berulang-ulang itu pembakaran Al-Quran itu. Ya, di Swedia, di Denmark, di Amerika. Ya. Tidak ditangkap pelakunya. Ya. Sampai ini siapa ini? Teman kita Saifuddin Ibrahim bebas saja di Amerika tuh, tidak pulang-pulang. Tidak ditangkap. Ya. Jadi kalau menghina Islam katanya tidak apa-apa, ya. Sama juga itu dulu di apa itu yang membuat karikatur, ya. Itu tetap dibela oleh presidennya, ya. Jadi seperti presiden Perancis, Swedia, ya. Jadi hanya kita yang umat Islam ini yang mestinya bersatu, ya. Makanya kalau kita lihat bagaimana reaksi dunia Islam, ya, itu bermunculan kecaman baik dari Irak, ya, mengecam tindakan pembakaran Al-Quran itu. Qatar juga, Mesir, ya. Malah Al-Azhar, ya, Syekhul Azhar itu meminta negara-negara mayoritas Islam untuk memboikot Swedia, barang-barang produknya jangan kita beli. Ya, maunya kita bersatu juga. Negara Emirat Arab itu malah memanggil duta besar Swedia, organisasi konferensi Islam, Liga Arab, Yordania, Saudi Arabia, ya. Turki malah lebih keras, ya. Malah Turki mengatakan dia, ya, padahal Turki ini masuk anggota NATO. Swedia mau juga jadi anggota NATO, tapi harus ada persetujuan dari negara-negara yang besar, termasuk Turki. Kata Turki, kami
Turki tidak akan menyetujui, tidak akan memberi persetujuan pada Swedia untuk jadi anggota NATO, karena kalian tidak menghargai keyakinan kami. Ya, katanya negara barat menghargai keragaman multikultural, tapi ternyata keyakinan Islam bagi kita, Al-Quran adalah kitab suci yang kita sanjung-sanjung. Ya, jangan sampai Al-Quran ini, walaupun pada zaman jahiliyah dulu, mereka juga memperolok-olok Al-Quran. Makanya dalam Al-Quran disebutkan itu dalam surat At-Taubah, yuriduna ayyutfi'u nurallahi biafwahihim wa ya'ballahu illa ayyutimma nurah walau karihal kafirun. Jadi sudah ada pernyataan dalam Al-Quran, mereka ingin, ini dalam bentuk fi'il mudhari, jadi terus menerus, jadi bukan hanya pada zaman Nabi Muhammad, sampai sekarang ini. Maksudnya orang-orang musuh-musuh Islam itu ingin memadamkan, ingin mematikan cahaya Allah, yaitu agama Islam ini, biafwahihim, dengan mulut mereka. Sebenarnya dengan mulut mereka, dengan aksi-aksi mereka, tapi waya'ballah, Allah tidak mau. Jadi walaupun orang sedunia ini menghancurkan Islam, Allah tidak akan memperkenankan. Illa ayyutimma nurah, Allah tetap akan menyempurnakan cahaya Allah itu, walau karihal kafirun, sekalipun orang-orang kafir itu benci. Jadi kebencian orang kafir itu dalam istilah sekarang namanya Islamofobia, benci kepada yang berbau Islam. Jadi apa-apa yang berkaitan Islam, Al-Quran, Nabi Muhammad, syariat Islam, mereka benci sekali. Wah, ini Islam mau mengatur mereka, mereka ketakutan. Karena di barat sekarang Islam berkembang terus. Di Inggris sudah banyak pejabat-pejabat di sana yang beragama Islam. Di Amerika sebaliknya, gereja-gereja banyak yang dijual karena sudah tidak ada jemaahnya lagi. Nah, ini senada dengan Shad, yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim wallahu mutimmu nurih walau karihal kafirun. Jadi isinya sama, cuma teksnya berbeda. Satu yuriduna liyutfi'u, kalau di Taubah yuriduna an. Jadi mereka ingin memadamkan cahaya Allah dengan mulut mereka, tapi wallahu mutimmu nurih, Allah akan tetap menyempurnakan cahayanya, maksudnya Islam ini, walau karihal kafirun. Kemudian dalam surat Al-Imran, wa ma yudilluna illa anfusahum wa ma yash'urun. Mereka mengatakan Islam itu sesat, Islam itu salah. Jadi yang mereka sesatkan adalah diri mereka sendiri. Wa ma yash'urun. Mereka mempersalahkan Islam. Wa ma yudilluna illa anfusahum wa ma yadurrunaka min syai'. Mereka juga menganggap Nabi Muhammad itu sebagai nabi palsu. Mereka bikin sesatkan. Sebenarnya yang sesat adalah diri mereka. Mereka sekalipun berbuat demikian tidak mencederai kecuali diri mereka sendiri. Kemudian di surat As-Su'ara, wa qala allazina kafaru la tasma'u li hadzal qur'an walghaw fihi la'allakum
taglibun. Orang-orang kafir berkata, jangan dengar Al-Quran ini. Ya. La tasma'u li hadzal Quran walghaw fihi. Jauhkan. Ya. Abaikan. Ya, itu. Ini Al-Quran mengatakan jadi sejak dulu sampai sekarang begitu orang kafir, ya tidak usah ikut Quran itu. Ya. Ya, kalau bisa hancurkan, ya. Ya, termasuk mereka bakar, mereka injak-injak. Tapi Al-Quran ini sekalipun, ya, itu pengakuan pendeta-pendeta. Al-Quran ini sekalipun dihancurkan, sekalipun Al-Quran yang di muka bumi ini ditiadakan, Quran masih tetap ada. Karena keistimewaan Quran, banyak penghafal Quran. Tapi coba kitab suci lain, coba bakar semua, setinggalkan. Kalau Quran ini, apalagi sekarang di Indonesia ini, sungguh luar biasa, banyak muncul sekolah-sekolah tahfiz, ya. Jadi Quran itu ada di dada itu. Ya. Itu waktu Nabi meninggalkan juga Quran kan kebanyakan dalam hafalan itu. Nah, itu yang kemudian dicocokkan dengan catatan-catatan yang ada. Ya. Ya. Beda dengan kitab suci lain. Ya. Tidak ada yang hafal kitab sucinya. Tanyalah pastor siapa, pendeta siapa, hafal kitab sucinya. Tapi kita alhamdulillah, ya, lain kalau di negara-negara yang keras Islamnya, ya, seperti Saudi Arabia, ya, yang jadi imam-imam memang hafiz-hafiz semua. Jadi sekalipun dihilangkan semua yang ada, Quran tetap ada, ya. Makanya orang kafir ini jengkel sekali, ya. Wal ghafil la'allakum taglibun. Ya. Nah, karena itu Allah katakan, kami akan timpakan kepada orang kafir azaban syadidan. Ya. Kami akan timpakan azab yang pedih, wala najziyannahum aswa'al ladzi kanu ya'malun, dan kami akan balas mereka yang lebih dahsyat dari apa yang mereka perbuat. Nah, jadi mereka melakukan kejahatan, ya bisa saja mereka akan dapat balasan yang lebih berbahaya. Ya. Buktinya mereka tambah menghantam Quran, mereka sendiri tidak aman, ya. Bukan musuh dari luar, tapi dari dalam banyaknya orang-orang yang sepertinya depresi, stres, sedikit-sedikit melakukan tembakan. Masuk ke sekolah, lepaskan senjata. Ya. Termasuk ini perang sekarang yang tidak berakhir, ya, antara Rusia, Ukraina, dibantu oleh Amerika dan sekutunya, belum berhenti. Jadi begitu murahnya nyawa manusia sekarang di barat itu, ya. Ya. Jadi sebagai muslim, ya, kita syukur di Indonesia ini masih banyak, ya, masih lebih banyak yang menerima Al-Quran ini. Masih banyak orang mencintai Al-Quran. So kalau Quran sudah tidak ditinggalkan, ya bisa-bisa kita juga sudah baku tembak, ya. Ya. Ya, ini salah satu negara yang kita prihatin, ya, Sudan, ya. Mereka sudah dapat nikmat Islam, tapi tidak dipertahankan keislamannya. Ya, dulu bergejolak Sudan Selatan yang dihuni oleh non-Islam, perang. Akhirnya merdeka. Jadi satu Sudan Islam, satu Sudan Kristen. Tapi setelah sudah terpecah, mereka lagi berkelahi. Ya. Ya.
Berkelahinya gara-gara apa? Ada tentara bayaran. Nah, ini bahayanya tentara bayaran itu. Seperti juga Rusia yang baru-baru ini berontak, itu tentara bayaran itu. Kalau ya. Jadi bisa membangkang. Ya. Ya, padahal kalau mereka mau kembali ke Al-Quran sudah ada petunjuk. Ya. Wa in taifatani minal mu'minin iqtatalu fa aslihu bainahuma. Ya. Itu disuruh berdamai. Tapi tidak mau ikut Al-Quran, itu karena hawa nafsu, ya, hawa nafsu kekuasaan. Ya. Mereka tidak mau kembali kepada Al-Quran. Ya. Ya. Karena itulah, ya, kita akan kembali melihat bagaimana pandangan Al-Quran terhadap orang mukmin. Ya, itu yang kita sudah sampaikan ya beberapa kali dalam surat Al-Insan, ya, atau surat Ad-Dahr yang selalu kita baca ya pada Jumat pagi. Di situ diceritakan bahwa manusia ini ada yang kafir, ya, itu inna atatna lil kafirina salasila wa aghlala wa sa'ira, itu di neraka. Nah, tapi yang beriman, nah, itu akan dapat nikmat Allah, ya. Innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura aina yashrabu biha ibadullahi yufajjiruna tabjira, ya. Nah, tapi untuk mendapatkan ini, ya, apa perbuatan yang dilakukan oleh orang yang beriman yang disebut abrar itu, ya. Yufuna bin nazri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Ya, yufuna bin nazar, mereka selalu menunaikan, menepati nazarnya. Ya. Jadi yang akan dapat keistimewaan, dapat nikmat di akhirat adalah mereka yang tidak suka bohong, tidak melanggar janji. Kalau berjanji akan berbuat baik, dia akan laksanakan. Apalagi kalau mau berjanji melakukan ibadah, saya mau naik haji, saya mau berkorban, saya mau bersedekah. Kalau ini berhasil, tapi ternyata berhasil dia tidak lakukan, nah itu namanya ingkar janji. Orang beriman tidak begitu. Makanya yang disebutkan kriteria orang yang akan mendapatkan nikmat di akhirat nanti itu yufuna bin nazri wa yakhafuna yauman kana syarruhu mustatira. Dia takut, ya, akan datangnya hari kiamat yang mana bencananya itu berterbangan kemana-mana. Ya. Jadi tidak usah kita tunggu kiamat. Sekarang bagaimana umpamanya kita hidup di Sudan, bagaimana kita hidup umpamanya di daerah konflik di Ukraina, setiap hari datang bom, roket, ya, bisa-bisa tenang-tenang tiba-tiba datang bom, mati di tempat. Ya. Kalau kiamat lebih dahsyat, ya, itu langit terbelah, bumi gempa di mana-mana, lautan menggelegak. Nah, ini orang yang beriman takut, yakhafuna yauman kana syarruhu mustatira. Ya. Ya. Kemudian kriterianya lagi yutimuna ta'ama ala hubbihi miskina wa yatima wa asira. Mereka selalu memberi makan, ya, membantu orang-orang yang, ya, kekurangan. Padahal makanan itu, harta itu adalah sesuatu yang disenangi. Ya. Siapa yang dia bantu? Orang miskin, anak yatim, tawanan-tawanan. Innama nut'imukum liwajhillah. Ya. Jadi membantunya karena Allah.
kami sumbangkan makanan, kami bersedekah karena Allah, bukan karena saya mau dipilih. Ya, nanti kayaknya di Indonesia ini menjelang ya musim pemilu, hati-hati katanya politik uang. Banyak orang dermawan ya datang ya. Kalau dulu barangkali 100.000 atau 500.000, barangkali nanti ya karena lebih hebat datang ke rumah bapak-bapak, ini 1 juta ya, banyak uang, jadi bapak dikasih juta, pilih saya. Ya. Nah itu jadi bukan ini seperti ini. Kalau ini innama nut'imukum liwajhillah, saya memberikan sumbangan makanan karena Allah. La nuridu minkum jazaa'a wala syukura. Ya, saya lihat memang kamu kekurangan. La nuridu minkum, kami tidak minta balasan, tidak minta terima kasih. Ya, tidak usah balas. Ya, ya. Tapi kalau sekarang, kalau tidak pilih dia tahu kamu tidak pilih saya, dia minta kembali atau menyumbang ke masjid, ya ambil kembali karpetnya itu. Ya, kenapa ini jemaah masjid raya tidak pilih saya ini? Ya. Ya. Nah, jadi ini kriterianya kalau mau mendapatkan nikmat di surga itu. Ya. Kemudian inna nakhafu min rabbina yauman abusan qamtarira. Ya, inna nakhafu min rabbina, kami takut kepada Tuhan. Ya, akan datangnya suatu hari abusan. Abusan itu muka jadi masam, ya, ketakutan. Ya, jadi orang, ya maksudnya di hari kiamat nanti itu orang tidak ada yang wajahnya senang, semua ketakutan, pucat semua. Qamtarira, yang amat dahsyat. Ya. Jadi karena perbuatannya ini Allah sebutkan fawaqahumullahu syarra dzalikal yaum walaqahum nadratau wa surura. Ya. Ya, waqahum, kata waqa yaqi itu lindungi, jauhkan. Itu kan kita selalu berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina waqa yaqi, jauhkan, lindungi. Nah, nanti doa kita itu dikabulkan kalau kriterianya ini kita jalankan. Wa waqahumullahu syarra dzalikal yaum, Allah akan jauhkan mereka dari kengerian kejahatan hari itu. Ya. Jadi orang yang beriman, yang menepati janji, yang suka membantu, takut hari kiamat, ya, itu dilindungi Allah dari kemudaratan, kesusahan pada hari itu. Walaqahum nadrata wa surra, Allah berikan kepada mereka, ya. Jadi Allah membuat mereka mata wajahnya bercahaya, bersinar-sinar, senang, ya. Wa surura, bergembira, ya. Wa jazahum bima sabaru jannatan wa harira, ya. Allah balas mereka karena kesabaran. Nah, jadi orang beriman itu disebut sabaru, sabar. Maksudnya seperti kita ini, sabar melaksanakan ibadah. Kalau tidak sabar, kita tidak akan duduk sini, tidak akan masuk ke masjid. Ya. Jadi sabar itu ada sabar dalam ketaatan, ada juga sabar dalam kemaksiatan. Ada juga orang sekalipun dinasihati, dihukum bagaimana, tetap sabar. Itu sabar yang negatif itu. Ya. Seperti orang-orang yang sudah keranjingan, kecanduan narkoba, itu sabar dia walaupun dia apa dia. Ya. Tapi kalau orang beriman sabar dalam ketaatan. Ya. Ya. Jadi sabar melakukan perintah Allah untuk beribadah. Bayangkan ibadah-ibadah semua
memerlukan kesabaran. Berpuasa sabar. Asyamu nisfus sabar. Puasa itu setengah dari kesabaran. Jadi bulan puasa pun. Naik haji juga sabar. Bayangkan jauhnya perjalanan. Ya, ada orang tidak sabar di tanah suci, mengamuk-mengamuk. Ya, ini dapat macam-macam cobaan di sana. Ya, itu ujian Tuhan. Ya. Ya. Apalagi cuaca panas di sana. Ya, ini karena lebih 2 juta jemaah. Ya, ada yang katanya terlambat dijemput. Hampir lebih 10 jam terlantar di Mina, tidak ada penjemput. Ya, ya mungkin saja ada saja ujian Allah pada mereka. Ya, ya. Jadi orang beriman itu sabar. Makanya kita wajazahu bima sabaru jannatan wa harira. Allah balas, berikan ganjaran kepada orang yang beriman itu karena kesabaran mereka itu jannatan wa harira, surga dan harira. Ya. Jadi ini kalau bahasa kita kan sutra ya, orang senang dengan pakaian-pakaian yang indah. Ya. Jadi ini gambaran. Ya. Walaupun apa yang dikatakan Quran ini kata Rasulullah di surga itu mala ainun ra'at, ya, wala uzunun sami'at, wala khatara ala qalbi ahad. Jadi apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, dan tidak apa yang terbetik di hati. Ya, makanya selalu disebut ya kalau ada buah-buahan itu mutasyabih, tapi tidak sama. Ya, ya. Nah, tapi Quran gambarkan kita di dunia ini selalu ingin yang enak-enak, ingin yang indah, ya, ingin kebun, ya, kalau banyak uang bikin taman dalam rumah yang cantik, ya, rumah didekorasi seindah-indahnya, pakaian yang mewah, ya, apalagi kalau pakaian artis sampai jutaan harganya, ya, walaupun pakainya cuma sekali 2 kali. Sudah itu ganti lagi, ya, ya. Tapi tidak semua orang bisa menikmati di dunia ini. Tapi di akhirat dengan amal-amal yang kita lakukan akan diberikan itu, ya. Jannatan wa harira. Ya. Ini penggambaran, ya. Ya. Ya, beda dengan orang kafir nanti dikasih masuk bukan di penjara, masuk ke neraka, dirantai lagi, ya. Diborgol. Kita juga kalau di dunia ini ya diborgol juga orang penjahat, tapi kan ada batas waktunya. Tapi kalau orang-orang kafir yang tidak tobat, ya itu selama-lamanya, ya. Ya. Orang yang melakukan kejahatan, konsumsi narkoba, ya, bunuh diri, ya, itu digambarkan dalam hadis. Siapa yang bunuh diri dengan lompat dari ketinggian, ya, itu dia masuk neraka dalam keadaan begitu terus keadaannya, lompat terus dari gunung. Siapa yang menikam dirinya sampai mati, ya, di akhirat juga begitu di dalam neraka itu. Ya. Nah, tapi orang beriman gambarannya, ya, dapat jannah wa harira, nah, dapat pakaian yang indah, sutra. Muttaqiina fiha 'alal araik, ya, duduk santai-santai di araik, apa sofa atau ya ranjang-ranjang, dipan-dipan yang indah, ya. Ya, kita kan juga mau duduk-duduk di tempat-tempat duduk yang enak. Kalau rumah besar, ya kursinya besar, empuk, enak. Ya. Lalu bagaimana lagi? La yarawna fiha samsa wala zamharira. La yarawna fiha samsa wala zamharir. Mereka tidak melihat di situ matahari dan juga zamharir, dingin. Jadi maksudnya di dalam surga itu tidak kepanasan dan tidak kedinginan. Ya, seperti kita sekarang ini, ya. Tapi sekarang kan di dunia macam-macam. Kalau datang kita ke Saudi, kepanasan luar biasa, 43 derajat. Di India sampai
banyak orang mati karena kepanasan. Ya. Beda di Eropa, kedinginan, orang mati kedinginan. Ya, ya sebenarnya kita di Indonesia ini ya mesti syukuri kita punya iklim ya pertengahan. Ya. Indonesia ini luar biasa kan. Ya. Kalau di Eropa, ya saya lama di Belanda itu 1 tahun. Kalau di dalam ruangan itu di musim dingin tidak ada pemanas, kita bisa mati beku itu. Makanya di musim dingin tidak ada orang yang kelihatan auratnya di Eropa itu. Tebal pakaiannya semua, berlapis-lapis. Pakai sepatu, biar anak kecil pakai sepatu. Orang miskin juga pakai baju tebal semua. Ya. Tidak ada orang pakaian tipis begini, kedinginan, Pak. Pakai jas saja masih kedinginan. Ya. Nanti itu dipakai musim semi itu ya jas, ya. Tapi kalau musim panas, kepanasan, makanya ya tinggal BH saja dengan cawat karena panas. Makanya banyak orang-orang Eropa itu kalau musim dingin larinya ke Indonesia atau cari daerah-daerah ya, tropis. Ya, makanya banyak itu orang suka ke Bali ya. Kalau musim panas ya. Nah, di situ dia bebas telanjang. Ya. Tapi kalau musim dingin tertutup semua. Ya, sampai pakai topi yang wool, celana wool. Ya. Nah, jadi di surga ya orang-orang yang beriman itu tidak merasakan panas dan dingin. Ya. Wadaniyatan alaihim zilaluha wa zullilat kutufuha tazlila. Ya. Ya, kemudian itu pepohonan dalam surga itu dekat, ya. Ya. Buah-buahannya dekat. Jadi katanya tinggal kalau kita ingin mau makan apa, buah apel, dia datang sendiri turun itu, ya. Tidak perlu susah-susah. Ya, ini fasilitas yang diberikan dalam surga itu. Apa yang disenangi datang. Ya. Di dunia kan masih ada pelayan. Sekarang juga mau dibikin ada robot jadi pelayan. Kita minta panggil. Ya. Ya. Orang Barat juga mau bikin surga, tapi ya sebatas hidup di dunia saja. Tapi di surga itu semua apa yang kita inginkan. Ya. Wa yutafu alaihim bi anatin min fiddah wa aqwabin kanat qawarira min fiddatin qaddaruha taqdira. Ya. Lalu diperjalankan itu cerek minuman-minuman yang enak itu, ya. Ya. Dari gelas dari perak, ada juga gelas emas. Makanya di dunia tidak boleh pakai gelas emas, haram. Tapi nanti di surga pakai gelas emas. Nah, perak, ya, minuman yang segar, menyegarkan, ya. Wa yusqauna fiha ka'san kana mizajuha zanjabila. Diberi minum dengan minuman yang campurannya zanjabila. Nah, jadi ada yang bilang zanjabila ini kalau terjemahannya jahe. Ini minuman serak, Pak. Tapi ada yang bilang zanjabila ini mata air dalam surga, ya. Ya. Pokoknya minuman yang enak lah. Ya. Jadi ini yang disebutkan soal insan untuk mendorong kita mau beramal. Ini kita di dunia saja mau yang enak-enak, nanti di surga itu akan apa semua yang kita bayangkan di dunia ini malah lebih dari sana, ya. Wa utubihi mubashshiril ladzina amanu bisalihati anna lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar kullama ruziqu minha min syai'atin rizqa qalu hadzal ladzi ruziqna min qabl wa utubihi mutasyabiha wa lahum fiha azwajun mutahharatu wa hum fiha khalidun. Akan dapat semua yang kita senangi di dunia tapi tidak sama. Ya, kita lihat sama bentuknya tapi rasanya beda. Mungkin duriannya tidak sama, apelnya tidak sama. Minumannya juga yang sekali diminum menyegarkan, bisa tidak haus lagi. Ya. Jadi ini dikemukakan dalam surat Al-Insan ini. Ya, mudah-mudahan kita ini dengan selalu membacanya di Jumat pagi, ya,
ya berkeinginan kuat untuk mempertahankan keimanan ini ya. Ya, mudah-mudahan kita semua ya sekali lagi dipertahankan keimanan kita ini. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana wa liwalidina wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Nashhadu an la ilaha illallah nastaghfirullah wa la ilaha illallah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbuhu rabbuna wa yardah. Wassalatu wassalamu ala nabiyil huda war rahmah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Ma ba'd, kaum muslimin dan muslimat, jemaah Masjid Raya yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, kita selalu mesti mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Laqad ta'addana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Allah telah menegaskan, bila kamu mensyukuri nikmatku, Allah akan menambah-nambah nikmat itu, akan ditambah. Tapi sebaliknya, kalau kita kufur nikmat, awas, adabi lasyadid, azabku sungguh pedih. Iya. Salah satu nikmat yang harus kita pertahankan adalah nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, termasuk nikmat keamanan. Kenapa nikmat keamanan juga harus kita syukuri? Kita jaga keamanan negeri kita ini. Apalagi kita sekarang di dunia yang terbuka, kita bisa melihat apa yang terjadi di luar sana. Negara yang modern seperti Amerika Serikat, ada berita Kedutaan Besar Indonesia di sana memperingatkan warga Indonesia untuk berhati-hati karena seringnya terjadi penembakan massal. Banyak orang stres. Itulah kalau sudah meninggalkan agama yang mereka pikirkan cuma kesenangan duniawi. Bingung mereka hidup ini mau kemana, karena tidak percaya kepada Tuhan. Mabuk-mabukan, sedikit pertengkaran langsung anak sekolah konflik dengan sekolahnya, konflik dengan gurunya, bersenjata tembak gurunya. Ini di Philadelphia, 40
4 orang tewas kena tembakan. Ya. Jadi dari segi luar kita lihat makmur mereka, tapi dari segi rohani bingung. Ya. Termasuk apa yang terjadi di Perancis. Polisi menembak seorang pemuda yang kebetulan keturunan Aljazair, tapi warga negara Perancis, umur 17 tahun. Dia pengantar barang. Oleh polisi dia terlihat melanggar lalu lintas. Ya. Disuruh berhenti, dia tidak berhenti. Tapi langsung polisi ini melepaskan tembakan mengenai dada pemuda itu dan meninggal di tempat. Inilah yang memicu kerusuhan di Perancis. Sudah 5 hari terjadi pembakaran mobil-mobil polisi, pembakaran kantor, penjarahan, ya, sampai lebih 1.000 pengunjuk rasa ditangkap. Polisi lebih 50 yang luka-luka. Bermacam tanggapan. Ini katanya merupakan sikap rasial, sikap rasialis tentara atau polisi Perancis, yang kalau orang berkulit hitam, pemuda berkulit hitam atau orang keturunan Arab selalu diperlakukan dengan kasar, selalu dicurigai, dituduh macam-macam. Ada persoalan sedikit, mereka menganggap tidak apa-apa menembaknya. Ya. Nah, jadi kita hati-hati, ini persoalan perbedaan, membedakan ras manusia itu bisa memicu kekerasan. Ya, kita di Indonesia ini juga gara-gara SARA dulu berapa kali, ya sudah sering juga terjadi konflik. Ya, jadi sukuisme, agama, rasialis. Ya, padahal dalam Islam sudah tegas, Rasulullah sudah menegaskan, kullukum li Adam wa Adam min turab, la fadla li Arabiyyin ala ajamiyyin illa bittaqwa. Ya. Semua kita berasal dari Nabi Adam, berasal dari tanah. Tidak ada keistimewaan orang Arab terhadap non-Arab. Wala li aswada ala abyad. Tidak ada juga kelebihannya, keistimewaannya orang kulit putih terhadap orang kulit hitam. Perbedaan yang diakui Allah hanya ketakwaan. Inna akramakum indallahi atqakum. Ya. Jadi ini yang kita harus hati-hati. Kita di Indonesia ini ya mudah-mudahan tidak terulang lagi kisah-kisah, peristiwa-peristiwa berdarah. Ya, kita sudah bagaimana kerusuhan di Ambon, bagaimana Poso, bagaimana di Kalimantan Barat. Ya. Hanya persoalan perbedaan etnis. Juga di Makassar ini karena masalah agama. Kita ingat sebelum tahun 70-an pernah terjadi kerusuhan di Makassar gara-gara ada seorang pemuka agama non-Islam yang
menghina Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, mungkin yang anak muda ini belum lahir waktu itu, tapi bapak-bapak mungkin ada yang dah salah tahun 67 itu. Kan main kerusuhan, Pak. Padahal dulu belum ada medsos, hanya surat kabar. Surat kabar saya memberitakan, langsung tiba-tiba bergerak massa. Ya. Ya, itu bahayanya. Ya. Nah, sekarang negara-negara barat yang katanya menganut demokrasi, ya, katanya menjunjung tinggi martabat manusia, ternyata masih juga muncul, ya, aksi-aksi yang sebenarnya bertentangan dengan kemanusiaan. Ya, ini pada Idul Adha yang baru lalu di Swedia terjadi pembakaran mushaf Al-Quran, dilakukan oleh seorang yang bernama Salwan Monica. Ya, tapi bukan Islam. Dia minta izin sama polisi mengizinkan. Ya, ini herannya kita di Barat. Kalau untuk menghina Islam diizinkan. Ya, membakar bendera Turki dibolehkan. Jadi mereka menganut apa itu? Ini bercabang ganda. Ya. Kalau negaranya, presidennya dihina, mereka mengamuk. Ya, kita lihat dulu bagaimana George Bush sampai mengamuk membom Afghanistan karena Amerika merasa dilecehkan. Tapi kalau untuk menghina Islam, ya boleh. Alasannya apa tanya? Freedom of thinking, ya, atau kemerdekaan mengungkapkan pendapat. Ya, katanya ini terserah orang mau bilang apa, ya silakan. Ya, jadi dia minta izin, diberikan izin. Ya. Kalau ini juga diterapkan di Indonesia, bisa-bisa seperti Panji Gumilang akan bebas, karena dia punya pendapat. Saya ini kebebasan, bebas berpendapat. Ya. Kalau di Barat itu bebas. Ya, termasuk. Jadi sudah berulang-ulang itu pembakaran Al-Quran itu. Ya. Di Swedia, di Denmark, di Amerika. Ya. Tidak ditangkap pelakunya. Ya. Sampai ini siapa ini teman kita Saifuddin Ibrahim bebas saja di Amerika tuh, tidak pulang-pulang, tidak ditangkap. Ya. Jadi kalau menghina Islam katanya tidak apa-apa. Ya. Sama juga itu dulu di yang membuat karikatur, ya. Itu tetap dibela oleh presidennya. Ya. Jadi seperti Presiden Perancis, Swedia, ya. Jadi hanya kita yang umat Islam ini yang mestinya bersatu, ya. Makanya kalau kita lihat bagaimana reaksi dunia Islam, ya, itu bermunculan kecaman baik dari Irak, ya, mengecam tindakan pembakaran Al-Quran itu. Qatar juga, Mesir, ya. Malah Al-Azhar, ya, Syekhul Azhar itu meminta negara-negara mayoritas Islam
untuk memboikot Swedia, barang-barang produknya jangan kita beli. Ya, maunya kita bersatu juga. Negara Emirat Arab itu malah memanggil duta besar Swedia, Organisasi Konferensi Islam, Liga Arab, Yordania, Saudi Arabia, ya, Turki malah lebih keras. Ya, malah Turki mengatakan dia, ya, padahal Turki ini masuk anggota NATO. Swedia mau juga jadi anggota NATO, tapi harus ada persetujuan dari negara-negara yang besar, termasuk Turki. Kata Turki, Turki tidak akan menyetujui, tidak akan memberi persetujuan pada Swedia untuk jadi anggota NATO, karena kalian tidak menghargai keyakinan kami. Ya, katanya negara Barat menghargai keragaman multikultural, tapi ternyata keyakinan Islam bagi kita, Al-Quran adalah kitab suci yang kita sanjung-sanjung. Ya, jangan sampai Al-Quran ini, walaupun pada zaman jahiliyah dulu, mereka juga memperolok-olok Al-Quran. Makanya dalam Al-Quran disebutkan itu dalam surat At-Taubah, yuriduna ayyutfi'u nurallahi biafwahihim wa ya'ballahu illa ayyutimma nurah walau karihal kafirun. Jadi sudah ada pernyataan dalam Al-Quran, mereka ingin, ini dalam bentuk fi'il mudhari, jadi terus menerus, jadi bukan hanya pada zaman Nabi Muhammad, sampai sekarang ini. Maksudnya orang-orang musuh-musuh Islam itu ingin memadamkan, ingin mematikan cahaya Allah, yaitu agama Islam ini, biafwahihim, dengan mulut mereka. Sebenarnya dengan mulut mereka, dengan aksi-aksi mereka, tapi waya'ballah, Allah tidak mau. Jadi walaupun orang sedunia ini menghancurkan Islam, Allah tidak akan memperkenankan. Illa ayyutimma nurah, Allah tetap akan menyempurnakan cahaya Allah itu. Walau karihal kafirun, sekalipun orang-orang kafir itu benci. Jadi kebencian orang kafir itu dalam istilah sekarang namanya Islamofobia, benci kepada yang berbau Islam. Jadi apa-apa yang berkaitan Islam, Al-Quran, Nabi Muhammad, syariat Islam, mereka benci sekali. Wah, ini Islam mau mengatur mereka, mereka ketakutan. Karena di Barat sekarang Islam berkembang terus. Di Inggris sudah banyak pejabat-pejabat di sana yang beragama Islam. Di Amerika sebaliknya, gereja-gereja banyak yang dijual karena sudah tidak ada jemaahnya lagi. Nah, ini senada dengan surat yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahim wallahu mutimmu nurih walau karihal kafirun. Jadi isinya sama, cuma teksnya berbeda. Satu yuriduna liyutfi'u, kalau di Taubah yuriduna an. Jadi mereka ingin memadamkan cahaya Allah dengan mulut mereka, tapi wallahu mutimmu nurih, Allah akan tetap menyempurnakan cahayanya, maksudnya Islam ini, walau karihal kafirun. Kemudian dari surat Al-Imran, wa ma yudilluna illa anfusahum wa ma yash'urun.
Mereka mengatakan Islam itu sesat, Islam itu salah. Ya. Jadi yang mereka sesatkan adalah diri mereka sendiri. Wa ma yashurun. Ya. Mereka mempersalahkan Islam. Ya. Wa ma yudilluna illa anfusahum wa ma yadurrunaka min syai'. Ya. Mereka juga menganggap Nabi Muhammad itu sebagai nabi palsu. Mereka bikin sesatkan. Sebenarnya yang sesat adalah diri mereka. Mereka sekalipun berbuat demikian tidak mencederai kecuali diri mereka sendiri. Ya. Kemudian di surat As-Su'ara, wa qala allazina kafaru la tasma'u li hadzal Qur'an walghaw fihi la'allakum taghlibun. Orang-orang kafir berkata, jangan dengar Al-Quran ini. Ya. La tasma'u li hadzal Qur'an walghaw fihi. Jauhkan. Ya. Abaikan. Ya, itu. Ini Al-Quran mengatakan jadi sejak dulu sampai sekarang begitu orang kafir, ya tidak usah ikut Quran itu. Ya. Ya, kalau bisa hancurkan, ya. Ya, termasuk mereka bakar, mereka injak-injak. Tapi Al-Quran ini sekalipun, ya, itu pengakuan pendeta-pendeta. Al-Quran ini sekalipun dihancurkan, sekalipun Al-Quran yang di muka bumi ini ditiadakan, Quran masih tetap ada. Karena keistimewaan Quran, banyak penghafal Quran. Tapi coba kitab suci lain, coba bakar semua, masih tinggalkan. Kalau Quran ini, apalagi sekarang di Indonesia ini, sungguh luar biasa, banyak muncul sekolah-sekolah tahfiz, ya. Jadi Quran itu ada di dada itu. Ya. Itu waktu Nabi meninggalkan juga Quran kan kebanyakan dalam hafalan itu. Nah, itu yang kemudian dicocokkan dengan catatan-catatan yang ada. Ya. Ya. Beda dengan kitab suci lain. Ya. Tidak ada yang hafal kitab sucinya. Tanyalah pastor siapa, pendeta siapa, hafal kitab sucinya. Tapi kita alhamdulillah, ya, lain kalau di negara-negara yang keras Islamnya, ya, seperti Saudi Arabia, ya, yang jadi imam-imam memang hafiz-hafiz semua. Jadi sekalipun dihilangkan semua yang ada, catatan Quran tetap ada. Ya. Makanya orang kafir ini jengkel sekali. Wal ghafila lakum taglibun. Ya. Nah, karena itu Allah katakan, kami akan timpakan kepada orang kafir azaban syadidan. Ya. Kami akan timpakan azab yang pedih, wala najziyannahum aswa'al ladzi kanu ya'malun, dan kami akan balas mereka yang lebih dahsyat dari apa yang mereka perbuat. Nah, jadi mereka melakukan kejahatan, ya bisa saja mereka akan dapat balasan yang lebih berbahaya. Ya. Buktinya mereka tambah menghantam Quran, mereka sendiri tidak aman, ya. Bukan musuh dari luar, tapi dari dalam banyaknya orang-orang yang sepertinya depresi, stres, sedikit-sedikit melakukan tembakan. Masuk ke sekolah, lepaskan senjata. Ya. Termasuk ini perang sekarang yang tidak berakhir. Ya. Antara Rusia, Ukraina, dibantu oleh Amerika dan sekutunya, belum berhenti. Jadi begitu murahnya nyawa manusia sekarang di barat itu, ya. 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 Jadi sebagai muslim, ya, kita syukur di Indonesia ini masih banyak, ya, masih lebih banyak yang
menerima Al-Quran ini. Masih banyak orang mencintai Al-Quran. So kalau Quran sudah tidak tinggalkan, ya bisa-bisa kita juga sudah baku tembak ya. Ya ini salah satu negara yang kita prihatin ya, Sudan ya. Mereka sudah dapat nikmat Islam, tapi tidak dipertahankan keislamannya. Ya, dulu bergejolak Sudan Selatan yang dihuni oleh non-Islam, perang, akhirnya merdeka. Jadi satu Sudan Islam, satu Sudan Kristen. Tapi setelah sudah terpecah, mereka lagi berkelahi. Ya. Berkelahinya gara-gara apa? Ada tentara bayaran. Nah, ini bahayanya tentara bayaran itu. Seperti juga Rusia yang baru-baru ini berontak, itu tentara bayaran itu. Kalau ya. Jadi bisa membangkang. Ya, padahal kalau mereka mau kembali ke Al-Quran sudah ada petunjuk. Ya. Wa in taifatani minal mu'minin iqtatalu fa aslihu bainahuma. Ya. Itu disuruh berdamai. Tapi tidak mau ikut Al-Quran, itu karena hawa nafsu ya, hawa nafsu kekuasaan. Ya. Mereka tidak mau kembali kepada Al-Quran. Ya. Karena itulah ya, kita akan kembali melihat bagaimana pandangan Al-Quran terhadap orang mukmin. Ya, itu yang kita sudah sampaikan ya beberapa kali dalam surat Al-Insan ya, atau surat Ad-Dahr yang selalu kita baca ya pada Jumat pagi. Di situ diceritakan bahwa manusia ini ada yang kafir, ya itu inna atadna lil kafirina salasila wa aghlala wa sahira, itu di neraka. Nah, tapi yang beriman, nah, itu akan dapat nikmat Allah. Ya, innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura aina yashrau biha ibadullahi yufajjiruna tabjira. Ya. Nah, tapi untuk mendapatkan ini ya apa perbuatan yang dilakukan oleh orang yang beriman yang disebut abrar itu ya. Yufuna bin nazri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Ya. Yufuna bin nazar, mereka selalu menunaikan, menepati nazarnya. Ya. Jadi yang akan dapat keistimewaan, dapat nikmat di akhirat adalah mereka yang tidak suka bohong, tidak melanggar janji. Kalau berjanji akan berbuat baik, dia akan laksanakan. Apalagi kalau mau berjanji melakukan ibadah, saya mau naik haji, saya mau berkorban, saya mau bersedekah. Kalau ini berhasil, tapi ternyata berhasil dia tidak lakukan, nah itu namanya ingkar janji. Orang beriman tidak begitu. Makanya yang disebutkan kriteria orang yang akan mendapatkan nikmat di akhirat nanti itu yufuna bin nazri wa yakhafuna yauman kana syarruhu mustatira. Dia takut ya akan datangnya hari kiamat yang mana bencananya itu berterbangan kemana-mana. Ya. Jadi tidak usah kita tunggu kiamat. Sekarang bagaimana umpamanya kita hidup di Sudan, bagaimana kita hidup umpamanya di daerah konflik di Ukraina, setiap hari datang bom, roket. Ya, bisa-bisa tenang-tenang tiba-tiba datang bom, mati di tempat. Ya. Kalau kiamat lebih dahsyat.
Ya, itu langit terbelah, bumi gempa di mana-mana, lautan menggelegak. Nah, ini orang yang beriman takut, yakhafuna yauman kana syarruhu mustatiran. Ya. Ya. Kemudian kriterianya lagi, yutimuna ta'ama ala hubbihi miskina wa yatima wa asira. Mereka selalu memberi makan, ya, membantu orang-orang yang ya kekurangan. Padahal makanan itu, harta itu adalah sesuatu yang disenangi. Ya. Siapa yang dia bantu? Orang miskin, anak yatim, tawanan-tawanan. Innama nut'imukum liwajhillah. Ya. Jadi membantunya karena Allah. Kami sumbangkan makanan, kami bersedekah karena Allah, bukan karena saya mau dipilih. Ya, ya. Nanti kayaknya di Indonesia ini menjelang ya musim pemilu, hati-hati katanya politik uang. Banyak orang dermawan. Ya, datang. Ya. Kalau dulu barangkali 100.000 atau 500.000, barangkali nanti ya karena lebih hebat datang ke rumah bapak-bapak, ini 1 juta. Ya, banyak uang. Jadi bapak dikasih juta, pilih saya. Ya. Nah itu jadi bukan ini seperti ini. Kalau ini innama nut'imukum liwajhillah, saya memberikan sumbangan makanan karena Allah. La nuridu minkum jazaa'a wala syukura. Ya, saya lihat memang kamu kekurangan. La nuridu minkum, kami tidak minta balasan, tidak minta terima kasih. Ya, tidak usah balas. Ya, ya. Tapi kalau sekarang, kalau tidak pilih dia tahu kamu tidak pilih saya, dia minta kembali atau menyumbang ke masjid, ya ambil kembali karpetnya itu. Ya, kenapa ini jemaah masjid raya tidak pilih saya ini? Ya. Ya. Nah, jadi ini kriterianya kalau mau mendapatkan nikmat di surga itu. Ya. Kemudian inna nakhafu min rabbina yauman abusan qamtarira. Ya. Inna nakhafu min rabbina, kami takut kepada Tuhan. Ya. Akan datangnya suatu hari abusan. Abusan itu muka jadi masam, ya, ketakutan. Ya. Jadi orang, ya maksudnya di hari kiamat nanti itu orang tidak ada yang wajahnya senang, semua ketakutan, pucat semua. Qamtarira, yang amat dahsyat. Ya. Jadi karena perbuatannya ini Allah sebutkan fawaqahumullahu syarra dzalikal yaum walaqahum nadratau wa surura. Ya. Ya, waqahum, kata waqa yaki itu lindungi, jauhkan. Itu kan kita selalu berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina waqa yaki, jauhkan, lindungi. Nah, nanti doa kita itu dikabulkan kalau kriterianya ini kita jalankan. Wa waqahumullahu syarra dzalikal yaum, Allah akan jauhkan mereka dari kengerian kejahatan hari itu. Ya. Jadi orang yang beriman, yang menepati janji, yang suka membantu, takut hari kiamat, ya, itu dilindungi Allah dari kemudaratan, kesusahan pada hari itu. Walaqahum nadrata wa surra, Allah berikan kepada mereka, ya. Jadi Allah membuat mereka mata wajahnya bercahaya, bersinar-sinar, senang, ya. Wa surura, bergembira, ya. Wa jazahum bima sabaru jannatan wa harira, ya. Allah balas mereka karena kesabaran. Nah, jadi orang beriman itu disebut sabaru, sabar. Maksudnya seperti kita ini, sabar melaksanakan ibadah.
Kalau tidak sabar kita tidak akan duduk sini, tidak akan masuk ke masjid. Ya. Jadi sabar itu ada sabar dalam ketaatan, ada juga sabar dalam kemaksiatan. Ada juga orang sekalipun dinasihati, dihukum bagaimana, tetap sabar. Itu sabar yang negatif itu. Ya, seperti orang-orang yang sudah keranjingan, kecanduan narkoba, itu sabar dia walaupun dia apa dia. Ya. Tapi kalau orang beriman sabar dalam ketaatan. Ya. Jadi sabar melakukan perintah Allah untuk beribadah. Bayangkan ibadah-ibadah semua memerlukan kesabaran. Berpuasa sabar. Asyamu nisfus sabar. Puasa itu setengah dari kesabaran. Jadi bulan puasa pun. Naik haji juga sabar. Bayangkan jauhnya perjalanan. Ya, ada orang tidak sabar di tanah suci, mengamuk-mengamuk. Ya, ini dapat macam-macam cobaan di sana. Ya. Itu ujian Tuhan ya. Ya. Apalagi cuaca panas di sana. Ya, ini karena lebih 2 juta jemaah. Ya. Ada yang katanya terlambat dijemput, hampir lebih 10 jam terlantar di Mina, tidak ada penjemput. Ya. Ya, mungkin saja ada saja ujian Allah pada mereka. Ya. Ya. Jadi orang beriman itu sabar. Makanya kita wajazahum bima sabaru jannatan wa harira. Allah balas, berikan ganjaran kepada orang yang beriman itu karena kesabaran mereka itu jannatan wa harira, surga dan harira. Ya. Jadi ini kalau bahasa kita kan sutra ya. Orang senang dengan pakaian-pakaian yang indah ya. Jadi ini gambaran ya. Walaupun apa yang dikatakan Quran ini, kata Rasulullah, di surga itu mala ainun ra'at ya, wala uzunun sami'at, wala khatara ala qalbi ahad. Jadi apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, dan tidak apa yang terbetik di hati ya. Makanya selalu disebut ya, kalau ada buah-buahan itu mutasyabih, tapi tidak sama ya. Ya. Nah, tapi Quran gambarkan kita di dunia ini selalu ingin yang enak-enak, ingin yang indah ya. Ingin kebun ya, kalau banyak uang bikin taman dalam rumah yang cantik ya. Rumah didekorasi seindah-indahnya. Pakaian yang mewah. Ya, apalagi kalau pakaian artis sampai jutaan harganya ya. Walaupun pakainya cuma sekali 2 kali, sudah itu ganti lagi ya. Ya. Tapi tidak semua orang bisa menikmati di dunia ini. Tapi di akhirat dengan amal-amal yang kita lakukan akan diberikan itu ya. Jannatan wa harira ya. Ini penggambaran ya. Ya. Ya, beda dengan orang kafir, nanti dikasih masuk bukan di penjara, masuk neraka, dirantai lagi ya. Diborgol ya. Kita juga kalau di dunia ini ya diborgol juga orang penjahat, tapi kan ada batas waktunya. Tapi kalau orang-orang kafir yang tidak tobat ya itu selama-lamanya ya. Ya. Orang yang melakukan kejahatan, konsumsi narkoba ya, bunuh diri ya. Itu digambarkan dalam hadis, siapa yang bunuh diri dengan lompat dari ketinggian ya, itu dia masuk neraka dalam keadaan begitu terus keadaannya, lompat terus dari gunung. Siapa yang menikam dirinya sampai mati, nah, di akhirat juga begitu, di dalam neraka itu ya. Nah, tapi orang beriman gambarannya ya dapat jannah wa harira. Nah, dapat pakaian yang indah, sutra. Muttaqiina fiha 'alal araik
Ya, duduk santai-santai di araik apa sofa atau ya ranjang-ranjang dipan-dipan yang indah ya. Ya, kita kan juga mau duduk-duduk di tempat-tempat duduk yang enak. Kalau rumah besar, ya kursinya besar, empuk, enak. Ya. Lalu bagaimana lagi? La yarawna fiha samsaw wala zamharira. La yarawna fiha samsaw wala zamharira. Mereka tidak melihat di situ matahari dan juga zamharir dingin. Jadi maksudnya di dalam surga itu tidak kepanasan dan tidak kedinginan. Ya, seperti kita sekarang ini ya. Tapi sekarang kan di dunia macam-macam. Kalau datang kita ke Saudi, kepanasan luar biasa, 43 derajat. Di India sampai-sampai banyak orang mati karena kepanasan. Ya. Beda di Eropa, kedinginan, orang mati kedinginan. Ya. Ya, sebenarnya kita di Indonesia ini ya mesti syukuri kita punya iklim ya pertengahan. Ya. Indonesia ini luar biasa kan. Ya. Kalau di Eropa, ya saya lama di Belanda itu 1 tahun. Kalau di dalam ruangan itu di musim dingin tidak ada pemanas, kita bisa mati beku itu. Makanya di musim dingin tidak ada orang yang kelihatan auratnya di Eropa itu. Tebal pakaiannya semua, berlapis-lapis. Pakai sepatu, biar anak kecil pakai sepatu. Orang miskin juga pakai baju tebal. Ya. Tidak ada orang pakaian tipis begini, kedinginan, Pak. Pakai jas saja masih kedinginan. Ya. Nanti itu dipakai musim semi itu ya jas, ya. Tapi kalau musim panas, kepanasan, makanya ya tinggal BH saja dengan cawat karena panas. Makanya banyak orang-orang Eropa itu kalau musim dingin larinya ke Indonesia atau cari daerah-daerah ya, tropis. Ya, makanya banyak itu orang suka ke Bali ya. Kalau musim panas. Ya. Nah, di situ dia bebas telanjang. Ya. Tapi kalau musim dingin tertutup semua. Ya, sampai pakai topi yang wool, celana wool. Ya. Nah, jadi di sorga ya, orang-orang yang beriman itu tidak merasakan panas dan dingin. Ya. Wadaniyatan alaihim zilaluha wa zullilat kutufuha tazlila. Ya. Ya, kemudian itu pepohonan dalam sorga itu dekat, ya. Ya. Buah-buahannya dekat. Jadi katanya tinggal kalau kita ingin mau makan apa, buah apel, dia datang sendiri turun itu, ya. Tidak perlu susah-susah. Ya, ini fasilitas yang diberikan dalam sorga. Apa yang disenangi datang. Ya. Di dunia kan masih ada pelayan. Sekarang juga mau dibikin ada robot jadi pelayan. Kita minta panggil. Ya. Ya. Orang Barat juga mau bikin sorga, tapi ya sebatas hidup di dunia saja. Tapi di sorga itu semua apa yang kita inginkan. Ya. Wa yutafu alaihim bi'anatin min fiddah wa aqwabin kanat qawarira min fiddatin qaddaruha taqdira. Ya. Lalu diperjalankan itu cerek minuman-minuman yang enak itu, ya, ya, dari gelas dari perak, ada juga gelas emas. Makanya di dunia tidak boleh pakai gelas emas, haram. Tapi nanti di sorga pakai gelas emas. Nah, perak, ya, minuman yang segar, menyegarkan, ya. Wa yusqauna fiha ka'san kana mizajuha zanjabila. Diberi minum dengan minuman yang campurannya zanjabila. Nah, jadi ada yang bilang zanjabila ini kalau terjemahannya jahe. Jadi minuman serak, Pak. Tapi ada yang bilang zanjabila ini mata air dalam surga, ya. Ya. Pokoknya minuman yang enak lah. Ya. Jadi ini yang disebutkan soal insan untuk mendorong kita mau beramal. Ini kita di dunia saja mau yang enak-enak, nanti di surga itu akan apa semua yang kita bayangkan di dunia ini malah lebih
di sana ya. Wa utubihi mubasyiril ladzina amanu bisalihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar kullama ruziqu minha min syai'in rizqa qalu hadzal ladzi ruziqna min qabl wa utubihi mutasyabiha wa lahum fiha azwajun mutahharatu wa hum fiha khalidun. Akan dapat semua yang kita senangi di dunia, tapi tidak sama. Ya, kita lihat, sama bentuknya, tapi rasanya beda. Mungkin duriannya tidak sama, apelnya tidak sama. Minumannya juga yang sekali diminum menyegarkan, bisa tidak haus lagi. Ya. Jadi ini dikemukakan dalam surat Al-Insan ini. Ya, mudah-mudahan kita ini dengan selalu membacanya di Jumat pagi ya berkeinginan kuat untuk mempertahankan keimanan ini ya. Ya, mudah-mudahan kita semua ya sekali lagi dipertahankan keimanan kita ini. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana wa liwalidina wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Nashhadu an la ilaha illallah nastaghfirullah wa la ilaha illallah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbuhu rabbuna wa yardah. Wassalatu wassalamu ala nabiyil huda war rahmah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Ma ba'd, kaum muslimin dan muslimat, jemaah Masjid Raya yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, kita selalu mesti mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Laqad ta'addana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Allah telah menegaskan, bila kamu mensyukuri nikmatku, Allah akan menambah-nambah nikmat itu, akan ditambah. Tapi sebaliknya, kalau kita kufur nikmat, awas, adabi lasyadid, azabku sungguh pedih. Iya. Salah satu nikmat yang harus kita pertahankan adalah nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, termasuk nikmat keamanan. Kenapa nikmat keamanan juga harus kita syukuri? Kita jaga keamanan negeri kita ini. Apalagi kita sekarang di dunia yang terbuka, kita bisa melihat apa yang terjadi di luar sana. Negara yang modern seperti Amerika Serikat, ada berita Kedutaan Besar Indonesia di sana memperingatkan warga Indonesia untuk berhati-hati
karena seringnya terjadi penembakan massal. Banyak orang stres. Itulah kalau sudah meninggalkan agama yang mereka pikirkan cuma kesenangan duniawi. Bingung mereka hidup ini mau kemana, karena tidak percaya kepada Tuhan. Mabuk-mabukan, sedikit pertengkaran langsung anak sekolah konflik dengan sekolahnya, konflik dengan gurunya, bersenjata tembak gurunya. Ini di Philadelphia 4 orang tewas kena tembakan. Ya. Jadi dari segi luar kita lihat makmur mereka, tapi dari segi rohani bingung. Ya. Termasuk apa yang terjadi di Prancis. Polisi menembak seorang pemuda yang kebetulan keturunan Aljazair, tapi warga negara Perancis, umur 17 tahun. Dia pengantar barang. Oleh polisi dia terlihat melanggar lalu lintas. Ya. Disuruh berhenti, dia tidak berhenti. Tapi langsung polisi ini melepaskan tembakan mengenai dada pemuda itu dan meninggal di tempat. Inilah yang memicu kerusuhan di Perancis. Sudah 5 hari terjadi pembakaran mobil-mobil polisi, pembakaran kantor, penjarahan. Ya. Sampai lebih 1.000 pengunjuk rasa ditangkap. Polisi lebih 50 yang luka-luka. Bermacam tanggapan. Ini katanya merupakan sikap rasialis tentara atau polisi Perancis, yang kalau orang berkulit hitam, pemuda berkulit hitam atau orang keturunan Arab selalu diperlakukan dengan kasar, selalu dicurigai, dituduh macam-macam. Ada persoalan sedikit, mereka menganggap tidak apa-apa menembaknya. Ya. Nah, jadi kita hati-hati, ini persoalan perbedaan, membedakan ras manusia itu bisa memicu kekerasan. Ya, kita di Indonesia ini juga gara-gara SARA dulu berapa kali, ya sudah sering juga terjadi konflik. Ya, jadi sukuisme, agama, rasialis. Ya, padahal dalam Islam sudah tegas, Rasulullah sudah menegaskan, kullukum li Adam wa Adam min turab, la fadla li Arabiyyin ala ajamiyyin illa bittaqwa. Ya. Semua kita berasal dari Nabi Adam, berasal dari tanah. Tidak ada keistimewaan orang Arab terhadap non-Arab. Wala li aswada ala abyad. Tidak ada juga kelebihannya, keistimewaannya orang kulit putih terhadap orang kulit hitam. Perbedaan yang diakui Allah hanya ketakwaan. Inna akramakum indallahi atqakum. Ya. Jadi ini yang kita harus hati-hati.
kita di Indonesia ini ya mudah-mudahan tidak terulang lagi kisah-kisah peristiwa-peristiwa berdarah. Ya, kita sudah bagaimana kerusuhan di Ambon, bagaimana Poso, bagaimana di Kalimantan Barat. Ya, hanya persoalan perbedaan etnis. Juga di Makassar ini karena masalah agama. Kita ingat sebelum tahun 70-an pernah terjadi kerusuhan di Makassar gara-gara ada seorang pemuka agama non-Islam yang menghina Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, mungkin yang anak muda ini belum lahir waktu itu, tapi bapak-bapak mungkin ada yang dah salah tahun 67 itu. Kan main kerusuhan, Pak. Padahal dulu belum ada medsos, hanya surat kabar. Surat kabar saya memberitakan langsung tiba-tiba bergerak massa itu. Ya. Ya, itu bahayanya. Ya. Nah, sekarang negara-negara barat yang katanya menganut demokrasi, ya, katanya menjunjung tinggi martabat manusia, ternyata masih juga muncul ya aksi-aksi yang sebenarnya bertentangan dengan kemanusiaan. Ya, ini pada Idul Adha yang baru lalu di Swedia terjadi pembakaran mushaf Al-Quran, dilakukan oleh seorang yang bernama Salwan Monica. Ya, tapi bukan Islam. Dia minta izin sama polisi mengizinkan. Ya, ini herannya kita di Barat. Kalau untuk menghina Islam diizinkan. Ya, membakar bendera Turki dibolehkan. Jadi mereka menganut apa itu? Ini bercabang ganda. Ya. Kalau negaranya, presidennya dihina, mereka mengamuk. Ya, kita lihat dulu bagaimana George Bush sampai mengamuk membom Afghanistan karena Amerika merasa dilecehkan. Tapi kalau untuk menghina Islam, ya boleh. Alasannya apa tanya? Freedom of thinking. Ya, atau kemerdekaan mengemukakan pendapat. Ya, katanya ini terserah orang mau bilang apa, ya silakan. Ya, jadi dia minta izin, diberikan izin. Ya. Kalau ini juga diterapkan di Indonesia, bisa-bisa seperti Panji Gumilang akan bebas, karena dia punya pendapat. Saya ini kebebasan, bebas berpendapat. Ya, ya, ya. Kalau di Barat itu bebas, ya, termasuk. Jadi sudah berulang-ulang itu pembakaran Al-Quran itu, ya, di Swedia, di Denmark, di Amerika. Ya, tidak ditangkap pelakunya. Ya, sampai ini siapa ini teman kita Saifuddin Ibrahim bebas saja di Amerika tuh, tidak pulang-pulang, tidak ditangkap. Ya, jadi kalau menghina Islam katanya tidak apa-apa. Ya, sama juga itu dulu di yang membuat karikaturnya. Ya, ya, itu tetap dibela oleh presidennya. Ya,
Jadi seperti Presiden Perancis, Swedia, ya. Jadi hanya kita yang umat Islam ini yang mestinya bersatu, ya. Makanya kalau kita lihat bagaimana reaksi dunia Islam, ya, itu bermunculan kecaman baik dari Irak, ya, mengecam tindakan pembakaran Al-Quran itu. Qatar juga, Mesir, ya. Malah Al-Azhar, ya, Syekhul Azhar itu meminta negara-negara mayoritas Islam untuk memboikot Swedia, barang-barang produknya jangan kita beli. Ya, maunya kita bersatu juga. Negara Emirat Arab itu malah memanggil duta besar Swedia, Organisasi Konferensi Islam, Liga Arab, Yordania, Saudi Arabia, ya. Turki malah lebih keras, ya. Malah Turki mengatakan dia, ya, padahal Turki ini masuk anggota NATO. Swedia mau juga jadi anggota NATO, tapi harus ada persetujuan dari negara-negara yang besar, termasuk Turki. Kata Turki, Turki tidak akan, ya, menyetujui, tidak akan memberi persetujuan pada Swedia untuk jadi anggota NATO, karena kalian tidak menghargai keyakinan kami, ya. Katanya negara barat menghargai keragaman multikultural, tapi ternyata, ya, keyakinan Islam bagi kita Al-Quran adalah kitab suci yang kita sanjung-sanjung, ya. Jangan sampai Al-Quran ini, ya, walaupun pada zaman jahiliyah dulu, ya, mereka juga memperolok-olok Al-Quran. Makanya dalam Al-Quran disebutkan itu dalam, ya, surat At-Taubah, yuriduna ayyutfi'u nurallahi biafwahihim wa ya'ballahu illa ayyutimma nurah walau karihal kafirun, ya. Jadi sudah ada pernyataan dalam Al-Quran, mereka ingin, ini dalam bentuk fi'il mudhari, jadi terus menerus, jadi bukan hanya pada zaman Nabi Muhammad, sampai sekarang ini. Maksudnya orang-orang musuh-musuh Islam itu ingin memadamkan, ingin mematikan cahaya Allah, yaitu agama Islam ini, bi afwahihim, dengan mulut mereka, ya. Sebenarnya dengan mulut mereka, dengan aksi-aksi mereka, tapi waya'ballah, Allah tidak mau. Nah, jadi walaupun orang sedunia ini menghancurkan Islam, Allah tidak akan memperkenankan. Illa ayyutimma nurah, Allah tetap akan menyempurnakan cahaya Allah itu. Walau karihal kafirun, sekalipun orang-orang kafir itu benci, ya. Jadi kebencian orang kafir itu, ya, dalam istilah sekarang namanya Islamofobia, benci kepada yang berbau Islam. Jadi apa-apa yang berkaitan Islam, Al-Quran, Nabi Muhammad, syariat Islam, mereka benci sekali. Wah, ini Islam mau mengatur mereka, mereka ketakutan. Karena di barat sekarang Islam berkembang terus. Di Inggris, ya, sudah banyak pejabat-pejabat di sana yang beragama Islam, ya. Di Amerika, ya. Sebaliknya gereja-gereja banyak yang dijual karena sudah tidak ada jemaahnya lagi, ya.
Nah, ini senada dengan Shad, yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahim wallahu mutimmu nurih walau karihal kafirun. Ya. Jadi isinya sama, cuma teksnya berbeda. Satu yuriduna liyutfi'u, kalau di Taubah yuriduna an. Ya. Jadi mereka ingin memadamkan cahaya Allah dengan mulut mereka, tapi wallahu mutimmu nurih, Allah akan tetap menyempurnakan cahayanya, maksudnya Islam ini, walau karihal kafirun. Ya. Kemudian dari surat Al-Imran, wa ma yudilluna illa anfusahum wa ma yash'urun. Ya. Mereka mengatakan Islam itu sesat, Islam itu salah. Ya. Jadi yang mereka sesatkan adalah diri mereka sendiri. Wa ma yash'urun. Ya. Mereka mempersalahkan Islam. Ya. Wa ma yudilluna illa anfusahum wa ma yadurrunaka min syai'. Ya. Mereka juga menganggap Nabi Muhammad itu sebagai nabi palsu. Mereka bikin sesatkan. Sebenarnya yang sesat adalah diri mereka. Mereka sekalipun berbuat demikian tidak mencederai kecuali diri mereka sendiri. Ya. Kemudian di surat As-Su'ara, wa qala allazina kafaru la tasma'u li hadzal Qur'an walghaw fihi la'allakum taghlibun. Orang-orang kafir berkata, jangan dengar Al-Quran ini. Ya. La tasma'u li hadzal Qur'an walghaw fihi, jauhkan. Ya. Abaikan. Ya, itu ini Al-Quran mengatakan jadi sejak dulu sampai sekarang begitu orang kafir, ya tidak usah ikut Quran itu. Ya. Ya, kalau bisa hancurkan, ya. Ya, termasuk mereka bakar, mereka injak-injak. Tapi Al-Quran ini sekalipun, ya, itu pengakuan pendeta-pendeta. Al-Quran ini sekalipun dihancurkan, sekalipun Al-Quran yang di muka bumi ini ditiadakan, Quran masih tetap ada. Karena keistimewaan Quran, banyak penghafal Quran. Tapi coba kitab suci lain, coba bakar semua, setinggalkan. Kalau Quran ini, apalagi sekarang di Indonesia ini, sungguh luar biasa, banyak muncul sekolah-sekolah tahfiz, ya. Jadi Quran itu ada di dada itu. Ya. Itu waktu Nabi meninggalkan juga Quran kan kebanyakan dalam hafalan itu. Nah, itu yang kemudian dicocokkan dengan catatan-catatan yang ada. Ya. Ya. Beda dengan kitab suci lain. Ya. Tidak ada yang hafal kitab sucinya. Tanyalah pastor siapa, pendeta siapa, hafal kitab sucinya. Tapi kita alhamdulillah, ya, lain kalau di negara-negara yang keras Islamnya, ya, seperti Saudi Arabia, ya, yang jadi imam memang hafiz-hafiz semua. Jadi sekalipun dihilangkan semua yang ada, catatan Quran tetap ada. Ya. Makanya orang kafir ini jengkel sekali. Wal ghafila lakum taglibun. Ya. Nah, karena itu Allah katakan, kami akan timpakan kepada orang kafir azaban syadidan. Ya. Kami akan timpakan azab yang pedih, walanajziyannahum aswa'al ladzi kanu ya'malun, dan kami akan balas mereka yang lebih dahsyat dari apa yang mereka perbuat. Nah, jadi mereka melakukan kejahatan, ya bisa saja mereka akan dapat balasan yang lebih berbahaya. Ya. Buktinya mereka tambah menghantam Quran, mereka sendiri tidak aman, ya.
bukan musuh dari luar, tapi dari dalam. Banyaknya orang-orang yang sepertinya depresi, stres, sedikit-sedikit melakukan tembakan. Masuk ke sekolah, lepaskan senjata. Ya. Termasuk ini perang sekarang yang tidak berakhir. Ya. Antara Rusia, Ukraina dibantu oleh Amerika dan sekutunya belum berhenti. Jadi begitu murahnya nyawa manusia sekarang di barat itu ya. Ya. Jadi sebagai muslim ya kita syukur di Indonesia ini masih banyak ya, masih lebih banyak yang menerima Al-Quran ini. Masih banyak orang mencintai Al-Quran. So kalau Quran sudah tidak ditinggalkan ya bisa-bisa kita juga sudah baku tembak ya. Ya. Ya, ini salah satu negara yang kita prihatin ya, Sudan ya. Mereka sudah dapat nikmat Islam tapi tidak dipertahankan keislamannya. Ya. Dulu bergejolak Sudan Selatan yang dihuni oleh non-Islam. Perang. Akhirnya merdeka. Jadi satu Sudan Islam, satu Sudan Kristen. Tapi setelah sudah terpecah, mereka lagi berkelahi. Ya. Ya. Berkelahinya gara-gara apa? Ada tentara bayaran. Nah, ini bahayanya tentara bayaran itu. Seperti juga Rusia yang baru-baru ini berontak, itu tentara bayaran itu. Kalau ya. Jadi bisa membangkang. Ya. Ya, padahal kalau mereka mau kembali ke Al-Quran sudah ada petunjuk. Ya. Wa in taifatani minal mu'minin iqtatalu fa aslihu bainahuma. Ya. Itu disuruh berdamai. Tapi tidak mau ikut Al-Quran, itu karena hawa nafsu ya, hawa nafsu kekuasaan ya. Mereka tidak mau kembali kepada Al-Quran ya. Ya. Karena itulah ya, kita akan kembali melihat bagaimana pandangan Al-Quran terhadap orang mukmin ya. Itu yang kita sudah sampaikan ya beberapa kali dalam surat Al-Insan ya, atau surat Ad-Dahr yang selalu kita baca ya pada Jumat pagi. Di situ diceritakan bahwa manusia ini ada yang kafir ya, itu inna atadna lil kafirina salasila wa aghlala wa sa'ira, itu di neraka. Nah, tapi yang beriman nah, itu akan dapat nikmat Allah ya. Innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura aina yashrabu biha ibadullahi yufajjiruna tabjira ya. Nah, tapi untuk mendapatkan ini ya, apa perbuatan yang dilakukan oleh orang yang beriman yang disebut abrar itu ya. Yufuna bin nazri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira ya. Yufuna bin nazar, mereka selalu menunaikan, menepati nazarnya ya. Jadi yang akan dapat keistimewaan, dapat nikmat di akhirat adalah mereka yang tidak suka bohong, tidak melanggar janji. Kalau berjanji akan berbuat baik, dia akan laksanakan. Apalagi kalau mau berjanji melakukan ibadah, saya mau naik haji, saya mau berkorban, saya mau bersedekah,
Kalau ini berhasil, tapi ternyata berhasil dia tidak lakukan, nah itu namanya ingkar janji. Orang beriman tidak begitu. Makanya yang disebutkan kriteria orang yang akan mendapatkan nikmat di akhirat nanti itu yufuna bin nazri wa yakhafuna yauman kana syarruhu mustatira. Dia takut ya akan datangnya hari kiamat yang mana bencananya itu berterbangan kemana-mana. Ya. Jadi tidak usah kita tunggu kiamat. Sekarang bagaimana umpamanya kita hidup di Sudan, bagaimana kita hidup umpamanya di daerah konflik di Ukraina, setiap hari datang bom, roket. Ya, bisa-bisa tenang-tenang tiba-tiba datang bom, mati di tempat. Ya. Kalau kiamat lebih dahsyat, ya itu langit terbelah, bumi gempa di mana-mana, lautan menggelegak. Nah, ini orang yang beriman takut, yakhafuna yauman kana syarruhu mustatira. Ya. Ya. Kemudian kriterianya lagi yutimuna ta'ama ala hubbihi miskina wa yatima wa asira. Mereka selalu memberi makan, ya, membantu orang-orang yang ya kekurangan. Padahal makanan itu, harta itu adalah sesuatu yang disenangi. Ya. Siapa yang dia bantu? Orang miskin, anak yatim, tawanan-tawanan. Innama nut'imukum liwajhillah. Ya. Jadi membantunya karena Allah. Kami sumbangkan makanan, kami bersedekah karena Allah, bukan karena saya mau dipilih. Ya, ya. Nanti kayaknya di Indonesia ini menjelang ya musim pemilu, hati-hati katanya politik uang. Banyak orang dermawan. Ya, datang. Ya. Kalau dulu barangkali 100.000 atau 500.000, barangkali nanti ya karena lebih hebat datang ke rumah bapak-bapak, ini 1 juta. Ya, banyak uang. Jadi bapak dikasih juta, pilih saya. Ya. Nah itu jadi bukan ini seperti ini. Kalau ini innama nut'imukum liwajhillah, saya memberikan sumbangan makanan karena Allah. La nuridu minkum jazaa'a wala syukura. Ya, saya lihat memang kamu kekurangan. La nuridu minkum, kami tidak minta balasan, tidak minta terima kasih. Ya, tidak usah balas. Ya, ya. Tapi kalau sekarang, kalau tidak pilih dia tahu kamu tidak pilih saya, dia minta kembali atau menyumbang ke masjid, ya ambil kembali karpetnya itu. Ya, kenapa ini jemaah masjid saya tidak pilih saya ini? Ya. Ya. Nah, jadi ini kriterianya kalau mau mendapatkan nikmat di surga itu. Ya. Kemudian inna nakhafu min rabbina yauman abusan qamtarira. Ya, inna nakhafu min rabbina, kami takut kepada Tuhan. Ya, akan datangnya suatu hari abusan. Abusan itu muka jadi masam, ya, ketakutan. Ya, jadi orang, ya maksudnya di hari kiamat nanti itu orang tidak ada yang wajahnya senang, semua ketakutan, pucat semua. Qamtarira, yang amat dahsyat. Ya. Jadi karena perbuatannya ini Allah sebutkan fawaqahumullahu syarra dzalikal yaum walaqahum nadratau wa surura. Ya. Ya, waqahum, kata waqa yaki itu lindungi, jauhkan. Itu kan kita selalu berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina waqa yaki, jauhkan, lindungi. Nah, nanti doa kita itu dikabulkan kalau kriterianya ini kita jalankan. Wa waqahumullahu syarra dzalikal yaum, Allah akan jauhkan mereka dari kengerian kejahatan hari itu.
Ya. Jadi orang yang beriman, yang menepati janji, yang suka membantu, takut hari kiamat, ya, itu dilindungi Allah dari kemudaratan, kesusahan pada hari itu. Walaqahum nadrata wa surra. Allah berikan kepada mereka, ya. Jadi Allah membuat mereka mata wajahnya bercahaya, bersinar-sinar, senang, ya. Wa surura, bergembira, ya. Wa jazahum bima sabaru jannatan wa harira, ya. Allah balas mereka karena kesabaran. Nah, jadi orang beriman itu disebut sabaru, sabar. Maksudnya seperti kita ini, sabar melaksanakan ibadah. Kalau tidak sabar, kita tidak akan duduk sini, tidak akan masuk ke masjid. Ya. Jadi sabar itu ada sabar dalam ketaatan, ada juga sabar dalam kemaksiatan. Ada juga orang sekalipun dinasihati, dihukum bagaimana, tetap sabar. Itu sabar yang negatif itu. Ya, seperti orang-orang yang sudah keranjingan, kecanduan narkoba, itu sabar dia walaupun dia dia. Ya. Tapi kalau orang beriman, sabar dalam ketaatan. Ya. Jadi sabar melakukan perintah Allah untuk beribadah. Bayangkan ibadah-ibadah semua memerlukan kesabaran. Berpuasa, sabar. Asyamu nisfus sabar. Puasa itu setengah dari kesabaran. Jadi bulan puasa pun. Naik haji juga sabar. Bayangkan jauhnya perjalanan. Ya, ada orang tidak sabar di tanah suci, mengamuk. Ya, ini dapat macam-macam cobaan di sana. Ya, itu ujian Tuhan, ya. Ya. Apalagi cuaca panas di sana. Ya, ini karena lebih 2 juta jemaah. Ya, ada yang katanya terlambat dijemput, hampir lebih 10 jam terlantar di Mina, tidak ada penjemput. Ya. Ya, mungkin saja ada saja ujian Allah pada mereka. Ya. Ya. Jadi orang beriman itu sabar. Makanya kita wajazahum bima sabaru jannatan wa harira. Allah balas, berikan ganjaran kepada orang yang beriman itu karena kesabaran mereka itu jannatan wa harira, surga dan harira, ya. Jadi ini kalau bahasa kita kan sutra, ya. Orang senang dengan pakaian-pakaian yang indah, ya. Jadi ini gambaran, ya. Walaupun apa yang dikatakan Quran ini, kata Rasulullah, di surga itu mala ainun ra'at, ya, wala uzunun sami'at, wala khatara ala qalbi ahad. Jadi apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, dan tidak apa yang terbetik di hati, ya. Makanya selalu disebut, ya, kalau ada buah-buahan itu mutasyabih, tapi tidak sama, ya. Ya. Nah, tapi Quran gambarkan kita di dunia ini selalu ingin yang enak-enak, ingin yang indah, ya. Ingin kebun, ya, kalau banyak uang bikin taman dalam rumah yang cantik, ya. Rumah didekorasi seindah-indahnya, pakaian yang mewah, ya. Apalagi kalau pakaian artis sampai jutaan harganya, ya. Walaupun pakainya cuma sekali 2 kali, sudah itu ganti lagi, ya. Ya. Tapi tidak semua orang bisa menikmati di dunia ini. Tapi di akhirat, dengan amal-amal yang kita lakukan, akan diberikan itu, ya, jannatan wa harira, ya. Ini penggambaran, ya. Ya. Ya, beda dengan orang kafir, nanti dikasih masuk bukan di penjara, masuk di neraka, dirantai lagi, ya.
diborgol. Kita juga kalau di dunia ini ya diborgol juga orang penjahat, tapi kan ada batas waktunya. Tapi kalau orang-orang kafir yang tidak tobat, ya itu selama-lamanya, ya. Orang yang melakukan kejahatan, konsumsi narkoba, ya, bunuh diri, ya. Itu digambarkan dalam hadis, siapa yang bunuh diri dengan lompat dari ketinggian, ya, itu dia masuk neraka dalam keadaan begitu terus keadaannya, lompat terus dari gunung. Siapa yang menikam dirinya sampai mati, ya, di akhirat juga begitu, di dalam neraka itu. Ya. Nah, tapi orang beriman gambarannya, ya, dapat jannah wa harira. Nah, dapat pakaian yang indah, sutra. Muttaqiina fiha 'alal araik. Ya, duduk santai-santai di araik, apa sofa atau ya ranjang-ranjang, dipan-dipan yang indah, ya. Ya, kita kan juga mau duduk-duduk di tempat-tempat duduk yang enak. Kalau rumah besar, ya kursinya besar, empuk, enak. Ya. Lalu bagaimana lagi? La yarawna fiha samsa wala zamharira. La yarawna fiha samsa wala zamharira. Mereka tidak melihat di situ matahari dan juga zamharir, dingin. Jadi maksudnya di dalam surga itu tidak kepanasan dan tidak kedinginan. Ya, seperti kita sekarang ini, ya. Tapi sekarang kan di dunia macam-macam. Kalau datang kita ke Saudi, kepanasan luar biasa, 43 derajat. Di India sampai banyak orang mati karena kepanasan. Ya. Beda di Eropa, kedinginan, orang mati kedinginan. Ya. Ya, sebenarnya kita di Indonesia ini, ya, mesti syukuri kita punya iklim, ya, pertengahan. Ya. Indonesia ini luar biasa kan. Ya. Kalau di Eropa, ya, saya lama di Belanda itu 1 tahun. Kalau di dalam ruangan itu di musim dingin tidak ada pemanas, kita bisa mati beku itu. Makanya di musim dingin tidak ada orang yang kelihatan auratnya di Eropa itu. Tebal pakaiannya semua, berlapis-lapis. Pakai sepatu, biar anak kecil pakai sepatu. Orang miskin juga pakai baju tebal. Ya. Tidak ada orang pakaian tipis begini, kedinginan, Pak. Pakai jas saja masih kedinginan. Ya. Nanti itu dipakai musim semi itu ya jas, ya. Tapi kalau musim panas, kepanasan, makanya ya tinggal BH saja dengan cawat karena panas. Makanya banyak orang-orang Eropa itu kalau musim dingin larinya ke Indonesia atau cari daerah-daerah ya, tropis. Ya, makanya banyak itu orang suka ke Bali, ya. Kalau musim panas, ya. Nah, di situ dia bebas telanjang. Ya. Tapi kalau musim dingin tertutup semua. Ya, sampai pakai topi yang wol, celana wol. Ya. Nah, jadi di surga, ya, orang-orang yang beriman itu tidak merasakan panas dan dingin, ya. Wadaniyatan alaihim zilaluha wa zullilat kutufuha tazlila. Ya. Ya, kemudian itu pepohonan dalam surga itu dekat, ya. Ya. Buah-buahannya dekat. Jadi katanya tinggal kalau kita ingin mau makan apa, buah apel, dia datang sendiri, turun itu, ya. Tidak perlu susah-susah. Ya, ini fasilitas yang diberikan dalam surga. Apa yang disenangi datang. Ya. Di dunia kan masih ada pelayan. Sekarang juga mau dibikin ada robot jadi pelayan. Kita minta panggil. Ya. Ya. Orang Barat juga mau bikin surga, tapi ya sebatas hidup di dunia saja. Tapi di surga itu semua apa yang kita inginkan. Ya. Wa yutafu alaihim bi'anatin min fiddah wa aqwabin kanat qawarira min fiddatin qaddaruha taqdira. Ya. Lalu diperjalankan itu cerek minuman-minuman yang enak itu, ya. Ya.
dari gelas dari perak, ada juga gelas emas. Makanya di dunia tidak boleh pakai gelas emas, haram. Tapi nanti di surga pakai gelas emas. Nah, perak, ya, minuman yang segar, menyegarkan. Ya. Wa yusqauna fiha ka'san kana mizajuha zanjabila. Diberi minum dengan minuman yang campurannya zanjabila. Nah, jadi ada yang bilang zanjabila ini kalau terjemahannya jahe. Ini minuman serak, Pak. Tapi ada yang bilang zanjabila ini mata air dalam surga, ya. Ya. Pokoknya minuman yang enak lah. Ya. Jadi ini yang disebutkan soal insan untuk mendorong kita mau beramal. Ini kita di dunia saja mau yang enak-enak, nanti di surga itu akan apa semua yang kita bayangkan di dunia ini malah lebih dari sana, ya. Wa utubihi mubashshiril ladzina amanu bisolihati anna lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar kullama ruziqu minha min syai'atin rizqa qalu hadzal ladzi ruziqna min qabl wa utubihi mutasyabiha wa lahum fiha azwajun mutahharatu wa hum fiha khalidun. Akan dapat semua yang kita senangi di dunia, tapi tidak sama. Ya, kita lihat, sama bentuknya, tapi rasanya beda. Mungkin duriannya tidak sama, apelnya tidak sama. Minumannya juga yang sekali diminum menyegarkan, bisa tidak haus lagi. Ya. Jadi ini dikemukakan dalam surat Al-Insan ini. Ya, mudah-mudahan kita ini dengan selalu membacanya di Jumat pagi, ya berkeinginan kuat untuk mempertahankan keimanan ini, ya. Ya, mudah-mudahan kita semua, ya, sekali lagi dipertahankan keimanan kita ini. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana wa liwalidina wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Nashhadu an la ilaha illallah nastaghfirullah wa la ilaha illallah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbuhu rabbuna wa yardah. Wassalatu wassalamu ala nabiyil huda war rahmah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Ma ba'd, kaum muslimin dan muslimat, jemaah Masjid Raya yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, kita selalu mesti mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Laqad ta'addana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adabi lasyadid. Allah telah menegaskan, bila kamu mensyukuri nikmatku, Allah akan menambah-nambah nikmat itu, akan ditambah. Tapi sebaliknya, kalau kita kufur nikmat, awas, adabi lasyadid, azabku sungguh pedih. Iya. Salah satu nikmat yang harus kita pertahankan
adalah nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, termasuk nikmat keamanan. Kenapa nikmat keamanan juga harus kita syukuri? Kita jaga keamanan negeri kita ini. Apalagi kita sekarang di dunia yang terbuka, kita bisa melihat apa yang terjadi di luar sana. Negara yang modern seperti Amerika Serikat, ada berita Kedutaan Besar Indonesia di sana memperingatkan warga Indonesia untuk berhati-hati karena seringnya terjadi penembakan massal. Banyak orang stres. Itulah kalau sudah meninggalkan agama yang mereka pikirkan cuma kesenangan duniawi. Bingung mereka hidup ini mau kemana, karena tidak percaya kepada Tuhan. Mabuk-mabukan, sedikit pertengkaran langsung anak sekolah konflik dengan sekolahnya, konflik dengan gurunya, senjata tembak gurunya. Ini di Philadelphia, 4 orang tewas kena tembakan. Ya. Jadi dari segi luar kita lihat makmur mereka, tapi dari segi rohani bingung. Ya. Termasuk apa yang terjadi di Prancis. Polisi menembak seorang pemuda yang kebetulan keturunan Aljazair, tapi warga negara Prancis, umur 17 tahun. Dia pengantar barang. Oleh polisi dia terlihat melanggar lalu lintas. Ya, disuruh berhenti, dia tidak berhenti. Tapi langsung polisi ini melepaskan tembakan mengenai dada pemuda itu dan meninggal di tempat. Inilah yang memicu kerusuhan di Prancis. Sudah 5 hari terjadi pembakaran mobil-mobil polisi, pembakaran kantor, penjarahan, ya, sampai lebih 1.000 pengunjuk rasa ditangkap. Polisi lebih 50 yang luka-luka. Bermacam tanggapan. Ini katanya merupakan sikap rasial, sikap rasialis tentara atau polisi Prancis, yang kalau orang berkulit hitam, pemuda berkulit hitam atau orang keturunan Arab selalu diperlakukan dengan kasar, selalu dicurigai, dituduh macam-macam. Ada persoalan sedikit, mereka menganggap tidak apa-apa menembaknya. Ya. Nah, jadi kita hati-hati, ini persoalan perbedaan, membedakan ras manusia itu bisa memicu kekerasan. Ya, kita di Indonesia ini juga gara-gara SARA dulu berapa kali, ya sudah sering juga terjadi konflik. Ya, jadi sukuisme, agama, rasialis. Ya, padahal dalam Islam sudah tegas, Rasulullah
sudah menegaskan kullukum li Adam wa Adam min turab, la fadla li Arabiyyin ala ajamiyyin illa bittaqwa. Ya. Semua kita berasal dari Nabi Adam, berasal dari tanah. Tidak ada keistimewaan orang Arab terhadap non-Arab. Wala li aswada ala abyad. Tidak ada juga kelebihannya, keistimewaannya orang kulit putih terhadap orang kulit hitam. Perbedaan yang diakui Allah hanya ketakwaan. Inna akramakum indallahi atqakum. Ya. Jadi ini yang kita harus hati-hati. Kita di Indonesia ini ya mudah-mudahan tidak terulang lagi kisah-kisah, peristiwa-peristiwa berdarah. Ya, kita sudah bagaimana kerusuhan di Ambon, bagaimana Poso, bagaimana di Kalimantan Barat. Ya. Hanya persoalan perbedaan etnis. Juga di Makassar ini karena masalah agama. Kita ingat sebelum tahun 70-an pernah terjadi kerusuhan di Makassar gara-gara ada seorang pemuka agama non-Islam yang menghina Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Mungkin yang anak muda ini belum lahir waktu itu, tapi bapak-bapak mungkin ada yang dah salah tahun 67 itu. Kan main kerusuhan, Pak. Padahal dulu belum ada medsos. Hanya surat kabar. Nah, surat kabar saya memberitakan langsung tiba-tiba bergerak massa ya. Ya, itu bahayanya, ya. Nah, sekarang negara-negara barat yang katanya menganut demokrasi, ya, katanya menjunjung tinggi martabat manusia, ternyata masih juga muncul, ya, aksi-aksi yang sebenarnya bertentangan dengan kemanusiaan. Ya, ini pada Idul Adha yang baru lalu di Swedia terjadi pembakaran mushaf Al-Quran, dilakukan oleh seorang yang bernama Salwan Monica. Ya, tapi bukan Islam. Dia minta izin sama polisi mengizinkan. Ya, ini herannya kita di Barat. Kalau untuk menghina Islam diizinkan. Ya, membakar bendera Turki dibolehkan. Jadi mereka menganut apa itu? Ini bercabang ganda, ya. Kalau negaranya presidennya dihina, mereka mengamuk. Ya, kita lihat dulu bagaimana George Bush sampai mengamuk membom Afghanistan karena Amerika merasa dilecehkan. Tapi kalau untuk menghina Islam, ya boleh. Alasannya apa tanya? Freedom of thinking, ya, atau kemerdekaan mengemukakan pendapat, ya. Katanya ini terserah orang mau bilang apa, ya silakan, ya. Jadi dia minta izin, diberikan izin, ya. Kalau ini juga diterapkan di Indonesia,
bisa-bisa seperti Panji Gumilang akan bebas karena dia punya pendapat. Saya ini kebebasan, bebas berpendapat, ya. Kalau di Barat itu bebas, ya, termasuk. Jadi sudah berulang-ulang itu pembakaran Al-Quran itu, ya, di Swedia, di Denmark, di Amerika, ya, tidak ditangkap pelakunya, ya. Sampai ini siapa ini teman kita Saifuddin Ibrahim bebas saja di Amerika tuh, tidak pulang-pulang, tidak ditangkap. Ya, jadi kalau menghina Islam katanya tidak apa-apa, ya. Sama juga itu dulu di apa itu yang membuat karikaturnya, ya, itu tetap dibela oleh presidennya, ya. Jadi seperti Presiden Perancis, Swedia, ya. Jadi hanya kita yang umat Islam ini yang mestinya bersatu, ya. Makanya kalau kita lihat bagaimana reaksi dunia Islam, ya, itu bermunculan kecaman baik dari Irak, ya, mengecam tindakan pembakaran Al-Quran itu. Qatar juga, Mesir, ya. Malah Al-Azhar, ya, Syekhul Azhar itu meminta negara-negara mayoritas Islam untuk memboikot Swedia, barang-barang produknya jangan kita beli, ya. Maunya kita bersatu juga. Negara Emirat Arab itu malah memanggil duta besar Swedia, Organisasi Konferensi Islam, Liga Arab, Yordania, Saudi Arabia, ya. Turki malah lebih keras, ya. Malah Turki mengatakan dia, ya, padahal Turki ini masuk anggota NATO. Swedia mau juga jadi anggota NATO, tapi harus ada persetujuan dari negara-negara yang besar, termasuk Turki. Kata Turki, Turki tidak akan, ya, menyetujui, tidak akan memberi persetujuan pada Swedia untuk jadi anggota NATO karena kalian tidak menghargai keyakinan kami, ya. Katanya negara barat menghargai keragaman multikultural, tapi ternyata, ya, keyakinan Islam bagi kita Al-Quran adalah kitab suci yang kita sanjung-sanjung, ya. Jangan sampai Al-Quran ini, ya, walaupun pada zaman jahiliyah dulu, ya, mereka juga memperolok-olok Al-Quran. Makanya dalam Al-Quran disebutkan itu dalam, ya, surat At-Taubah, yuriduna ayyutfi'u nurallahi biafwahihim wa ya'ballahu illa ayyutimma nurah walau karihal kafirun, ya. Jadi sudah ada pernyataan dalam Al-Quran, mereka ingin, ini dalam bentuk fi'il mudhari, jadi terus menerus, jadi bukan hanya pada zaman Nabi Muhammad, sampai sekarang ini. Maksudnya orang-orang musuh-musuh Islam itu ingin memadamkan, ingin mematikan cahaya Allah, yaitu agama Islam ini, biafwahihim, dengan mulut mereka, ya. Sebenarnya dengan mulut mereka, dengan aksi-aksi mereka, tapi waya'ballah, Allah tidak mau. Nah, jadi walaupun orang sedunia ini menghancurkan Islam, Allah tidak akan memperkenankan. Illa ayyutimma nurah, Allah tetap akan menyempurnakan
cahaya Allah itu. Walau karihal kafirun, sekalipun orang-orang kafir itu benci. Ya. Jadi kebencian orang kafir itu ya dalam istilah sekarang namanya Islamofobia. Benci kepada yang berbau Islam. Jadi apa-apa yang berkaitan Islam, Al-Quran, Nabi Muhammad, syariat Islam, mereka benci sekali. Wah, ini Islam